Halo penonton, channel Makiam semuanya. Kali ini, Mimin akan berbagi kisah tentang pemuda yang awalnya hidup miskin, serba berkesusahan. Mungkin kalau makan saja goreng telur dibagi 8 bersama seluruh keluarganya. Tapi, akhirnya menjadi seorang yang kaya raya. Bisa dibilang jadi sultan akibat berhasil memperistri seorang wanita kaya raya asal Saudi Arabia saat pemuda itu pergi merantau menjadi TKI. Loh kok bisa? Simak sampai akhir videonya. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, akan kami perkenalkan tokoh utama dalam kisah ini. Namun, semua nama akan disamarkan demi privasi yang bersangkutan. Perkenalkan, namaku adalah Suparno. Usiaku saat ini sudah memasuki yang ke-34 tahun, hidup di kampung yang tak jauh dari pusat kota. Aku seorang perjaka jomblo, bisa dikatakan jomblo kadaluarsa. Hingga para gadis yang ada di kampungku banyak yang gak mau denganku. Banyak gadis yang aku kenal, dan setelah tahu status hidupku, mereka selalu menjauh dariku. Mungkin karena aku ini terlalu miskin dan gak punya apa-apa. Yah, mau gimana lagi? Pekerjaanku pun hanya serabutan. Sebenarnya, aku ingin sekali memperbaiki hidup demi masa depanku dan istriku kelak jika aku dapat menemukannya. Karena kondisiku yang serba tak punya, kuputuskan merantau ke Malaysia untuk mengadu nasib. Dan di sana, aku bekerja sebagai operator alat berat atau bego. Tempatku bekerja di sana adalah perusahaan tambang yang cukup terkenal di daerah Kelantan, Malaysia. Di tempat kerjaan aku, banyak mengenal teman yang sangat baik denganku. Karena banyak juga ternyata orang-orang yang senasib seperti diriku. Perusahaan tambang tempatku bekerja adalah milik juragan kaya raya dari negeri Timur Tengah yang kental dengan sebutan milik Bu Bos Hajah Zainab. Memang perusahaan tambang ini milik seorang wanita Arab yang memiliki fasilitas yang sangat bagus jika dibandingkan perusahaan tambang yang lainnya. Selain itu, Bu Bos Hajah Zainab ini orangnya tidak pelit dan sangat loyal terhadap karyawan-karyawannya. Kami semua sangat betah bekerja di sini dan gajinya pun cukup menjanjikan. Suatu ketika, Bu Bos Hajah Zainab menaikkan jabatanku menjadi kepala operator wilayah karena prestasi kerjaku yang dinilai cukup baik dan sangat disiplin. Aku pun bekerja dengan serius agar tidak mengecewakan Bu Hajah bosku. Bagiku, kepercayaan itu mahal harganya. Oleh karenanya, kalau aku tidak serius bekerja, bisa-bisa aku dipecat dari perusahaan ini. Yang kebetulan aku sangat fasih berbahasa Arab, karena aku dulu pernah mondok di pesantren selama 8 tahun di kampungku. Aku sering sekali diminta menjadi penerjemah ketika Bu Hajah bosku kedatangan tamu. Penjelasan demi penjelasan sering aku lakukan kepada rekan bisnis bosku. Bosku ini masih tergolong cukup muda usianya, sekitar 39 tahun. Yang jujur saja aku bilang, dia memiliki penampilan yang sangat menawan. Dia mendapat warisan perusahaan ini dari ayahnya yang sudah meninggal. Berkat bakat dan kepandaiannya dalam memanage perusahaan ini, sehingga tak kupungkiri, aku sering membayangkan dan bercita-cita mempunyai istri seperti bosku ini. Sudah cantik, kalem dan selalu baik hati kepada siapapun. Dan entah kenapa, pikiranku ini selalu terbayang wajahnya. Baik waktu di mes maupun di saat aku bekerja. Sampai aku berangan-angan untuk bisa menjadi asisten bosku yang cantik itu. Aku pun sangat giat untuk bekerja dengan penuh harapan agar apa yang aku inginkan tercapai, yaitu menjadi asisten pribadi bosku. Karena pasti bisa selalu dekat dengannya. Hari-hariku terus tersandra oleh bayangan penampakannya, ibarat kata bagaikan pungguk merindukan bulan. Pikiranku benar-benar terbawa olehnya. Aku mulai suka padanya. Suka bukan karena dia bos perusahaan, tapi
karena kecantikan dan kelembutannya serta sifat keibuannya. Aku merasa cocok dengannya, dan aku berusaha semakin ingin mendekatinya. Dan kesempatan yang aku inginkan akhirnya datang juga. Suatu ketika, aku dipanggil Bu Bos untuk menghadap ke ruang pribadinya. Di ruang pribadinya, aku diwawancarai dengan panjang lebar seputar tanggung jawab dan rutinitas kerjaku dengan situasi yang tegang. Pada awalnya, aku benar-benar tidak paham kenapa Bu Bos melakukan hal itu kepadaku. Tapi, aku tetap tenang dan menjawab semua pertanyaannya. Setelah 3 jam wawancara selesai, akhirnya Bu Bos menepuk pundakku sambil berkata, "Selamat ya, Anda saya angkat menjadi asisten pribadiku." Rasa haru bercampur senang menghampiriku, karena apa yang menjadi tujuanku sudah tercapai. Dan sebenarnya, tujuan utamaku adalah untuk bisa selalu dekat dengannya. Asyik! Tujuan untuk memperbaiki hidup sudah tercapai. Selangkah lagi tinggal tujuan untuk mendapatkan pendamping hidup. Umpatku dalam batin penuh semangat. Setelah resmi aku menjadi asisten pribadinya, tak jarang aku dikelitikin oleh Bu Bosku. Karena bahasa humorku yang membuat dia selalu tertawa dan kami pun semakin sangat dekat. Aku sangat gembira dan aku yakin bahwa ini adalah jalan untuk memikat hatinya. Di samping Bu Bosku ini juga suka dengan traveling. Dia sering cari tempat-tempat alami dan selalu dikunjunginya. Saat ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Bu Bosku berencana untuk piknik mengunjungi tempat yang belum pernah dia kunjungi. Bosku mengajakku untuk menemaninya. Mendengar hal itu, hatiku sangat bahagia. Apalagi hanya pergi berdua tanpa siapa-siapa. Dan tibalah pada waktunya saat hari libur, bosku mengajakku untuk berangkat, dan aku langsung menyiapkan keperluan-keperluanku. Akhirnya, kami pun berangkat menggunakan kendaraan jeep mewah milik bosku menuju lokasi alami yang diinginkannya. Dalam perjalanan aku seperti biasa melawak untuk menghibur bosku, dia kelihatan sangat senang hingga tawanya tak terbendung terbahak-bahak. Setelah berjam-jam, akhirnya sampailah kami di tempat tujuan. Aku pun segera memasang tenda dan menyiapkan makanan cemilan untuk malam hari. Hingga untuk urusan asmara pun, bos bercerita kepadaku, sampai-sampai terbawa pada perasaan masing-masing. Adalah ini adalah kesempatanku. Saking pedenya aku saat itu, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku padanya. Sedikit gugup dan gemetar, tapi aku tetap mengungkapkannya. Mendengar ungkapanku padanya, dia langsung melotot memandangku dengan sedikit kaget. Hatiku sangat gak karuan. Aku takut kalau membuat dia marah, dan akhirnya memecatku. Sontak aku langsung menundukkan kepala. Wah, pasti bos marah nih. Gawat, aku pasti dipecat nih, gumamku dalam hati. Dan tiba-tiba, "Kenapa kamu menunduk? Angkat kepalamu." Bu Bos berkata penuh dengan ketegasan. Aku pun menuruti perintahnya, dan serasa hatiku disambar geledek. "Aku juga suka sama kamu," suara itu keluar dari mulutnya. Aku masih belum percaya dengan apa yang aku dengar. "Benarkah itu?" tanyaku. "Apa aku kelihatan kayak pembohong besar?" Pungkasnya. Aku kaget dan langsung kelemes, tapi dia langsung mendekapku. Terasa hatiku berbunga-bunga, dan tak terasa waktu sudah tengah malam. Kita putuskan untuk masuk ke tenda, dan semua terjadi di situ. Serasa dunia ini milik kita berdua. Aduh, dinginnya malam, gemerlapnya bintang dan sinar rembulan terpancar. Kubuka jendela, dan terlihat gunung kembar yang begitu masih indah dan alami. Terasa segenggam saja. Menelusuri lembah yang masih banyak rimbunan rumput-rumput liar dan lembut yang begitu nampak alami dan nampak sangat terawat. Kicauan burung-burung pun tak lepas dari pendengaran. Suara mendayu-dayu merintih serasa melengkapi gejolak dalam pengembaraan.
Terus kutelusuri padang ilalang dan terlihat goa yang begitu gelap, belum pernah terjamah manusia. Akhirnya, sedikit demi sedikit masuk ke dalam dan terasa sempit. Semakin masuk ke dalam, begitu terasa hangat. Tetesan air membasahi dinding-dinding goa sangat terasa, hingga aku terbawa dalam luapan semburan air meluber kemana-mana. Goa Arab yang kusangka lobeh pada awalnya. Karena Arab memang besar-besar, ternyata tidak juga. Hanya tampilan negeri Arab yang besar, namun goanya tidak besar kok. Pagi menjelang semua terselesaikan dengan rapi dan sempurna, dan kebahagiaan dapat dirasakan bersama. Karena kecapekan, akhirnya ketiduran hingga terbangun saat sang mentari dan kicauan burung-burung kembali terdengar nyata. Pagi setengah siang pun tiba, karena perut kerocongan kami pun bergegas membuat sarapan dan kita makan sambil bercanda ria. Semua terjadi di sini, aku bersama bosku yang sangat kukagumi. Selang beberapa tahun kemudian, dia aku peristri hingga hidupku sampai sekarang sangat bergelimang harta. Tamat. Demikianlah kisahku dengan Bu Hajah Zainab yang awalnya adalah bosku. Namun pada akhirnya kami berjodoh dan menikah. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.